Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini selamat pagi menjelang siang ya untuk mata pelajaran farmakognosi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. 2 minggu kemarin kalian sudah menikmati liburan semester ganjil, sudah merelaksasi pikiran, menyegarkan otak, walaupun tidak pergi kemana-mana, karena kita ketahui kita masih dalam keadaan pandemi yang akan membahayakan bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Nah, pada semester ganjil kemarin, hasil pembelajaran kalian itu sudah sebagian besar sudah bagus, sudah memahami apa yang telah Ibu berikan. Untuk semester genap ini, kalian akan melanjutkan mempelajari mengenai simplisia. Simplisia apa saja yang akan kalian pelajari? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke materi untuk mengetahui apa saja materi-materi yang akan kalian pelajari, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai kontrak belajar kita. Kontrak belajar siswa dengan mata pelajaran farmakognosi 11. Apa saja sih kontrak belajar yang harus kalian ketahui? Di awal semester ganjil kemarin, Ibu sudah memberikan keterangan mengenai kontrak belajar. Nah, di awal semester genap ini, Ibu akan mengingatkan kembali, supaya anak-anakku itu bisa memahami dan tidak melewati batas yang telah ditentukan. Mari kita mulai ya. Ya, untuk kontrak belajar itu dari farmakognosi apa saja ya yang perlu kalian ketahui? Yaitu yang pertama kriteria ketuntasan minimal, kemudian teknik daringnya bagaimana, kemudian kontrak belajar, dan materi semester genap yang akan kalian pelajari. Nah, pertama yang harus kalian ketahui adalah kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimalnya untuk kelas 11 farmasi, untuk mata pelajaran farmakognosi. Pelajaran farmakognosi adalah mata pelajaran produksi yang harus kalian pahami, harus kalian mengerti, dan dilihat dari nilai keterampilannya. Nilai ketuntasan minimalnya adalah 80. Jadi, jika nilai akhir dari kalian itu kurang dari nilai 80, maka kalian belum tuntas, gitu ya. Nah, mereview dari semester ganjil kemarin, siswa-siswi yang belum mencapai nilai KKM, maka akan dilakukan remedial. Kemudian tugas-tugas itu juga akan mempengaruhi dari nilai ketuntasan kalian. Seperti itu. Jadi, Ibu tekankan kembali ya, nilai ketuntasan minimal untuk mata pelajaran farmakognosi 11 adalah 80. Jadi, perlu diperhatikan ya. Kemudian kita lanjut ke teknis daringnya. Teknis daring yang pertama kita lakukan adalah melalui YouTube ya, masih dengan melalui video pembelajaran. Video pembelajaran ini
nanti akan berkembang lebih bagus lagi dari yang Ibu sampaikan saat ini. Kemudian selain melalui YouTube, itu juga bisa melalui video call, kemudian Zoom, kemudian bisa melalui Google Classroom ya. Untuk tugas-tugas itu bisa melalui Google Classroom. Nah, untuk teknis daring masih melalui online ya. Kemudian jika ada kesulitan mengenai sinyal kuota, itu bisa menyampaikan kepada guru yang bersangkutan, kepada ibu atau kepada wali kelas. Sudah paham ya mengenai teknis daringnya? Ya, karena kita masih dalam masa pandemi dan belum bisa memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara tatap muka, maka untuk pembelajaran saat ini masih dilakukan secara online, secara daring. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian sudah paham. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kontrak belajar yang harus kalian pahami. Apa saja sih isinya? Ya, mari kita lihat. Nah, yang harus kalian ketahui adalah kontrak belajarnya adalah yang pertama itu tentang kewajiban semua siswa, baik siswi, baik siswa, yaitu siswa dan siswi farmasi ya kelas 11 itu wajib mengikuti pembelajaran secara online ya dengan tepat waktu. Seperti itu. Oh ya, Ibu ingatkan untuk presentasi itu bisa ditulis di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Nama dan nomor urut, bukan nomor kelas. Nama dan nomor absen atau nomor urut. Itu ya. Nah, kemudian kontrak belajar apa sih yang harus kalian ketahui yang kedua? Yaitu izin, tentang izin ya. Nah, jika berhalangan mengikuti pembelajaran online, itu kalian harus menyampaikan izin kepada ibu atau kepada wali kelas. Karena suatu hal itu sudah jelas sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Maka kalian harus izin kepada ibu guru atau ibu wali kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini tugas. Ibu tekankan kembali, tugas itu jika ada tugas dari ibu, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Yang menyebabkan tugas itu menumpuk karena tugas itu kalian tunda, ya. Sebenarnya sudah diberikan tugas dengan jam pelajaran, sesuai dengan jam pelajaran. Tugas itu bisa selesai dalam jam pelajaran itu. Seperti itu. Tapi kalian tunda-tunda, besok atau lain waktu, kemudian lupa. Nah, itu akan berulang-ulang kembali hingga tugas itu akan menumpuk dengan mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian Ibu ingatkan, untuk daring saat ini, itu dalam satu hari, kalian mengikuti 3 mapel ya. Untuk hari ini itu ada kimia farmasi, kemudian farmakognosi dan PKK. Nah, jika ketiga mapel ini memberikan tugas semua, sebenarnya bisa dikerjakan. Asalkan sesuai dengan jamnya. Gitu ya. Karena teknis daringnya untuk sekarang itu tidak melulu jamnya harus habis gitu. Jadi Ibu bisa menyampaikan via YouTube itu sekitar 10 menit seperti itu atau 20 menit. Tidak sampai waktu pelajaran habis gitu ya. Harus kalian pahami.
Yang kedua, tugas itu sangat membantu kalian untuk menyempurnakan nilai kalian yang belum bagus, belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Itu ya, Ibu ingatkan kembali, Ibu tekankan kembali, tugas-tugas itu adalah untuk meringankan nilai kalian jika belum mencapai KKM. Seperti itu. Kalau tidak dikerjakan, maka KKM-nya akan rendah. Gitu ya. Nilai yang kalian peroleh belum mencapai KKM atau KKM-nya adalah KKM yang limit yang paling bawah. Nah, itu kan akan mempengaruhi nilai-nilai yang lainnya. Gitu ya. Sudah paham? Untuk kontrak belajarnya yaitu kewajiban mengikuti online, kemudian izin jika kalian berhalangan, dan mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ibu, itu ya. Kemudian yang keempat, nah ini materi apa saja yang akan kalian pelajari. Nah, materinya ini ya. Yang pertama itu adalah mengenai oleum. Oleum itu apa? Oleum itu adalah simplicia minyak. Simplicia minyak itu bisa diperoleh dari mana saja. Nanti kalian akan tahu, akan melihat dari sini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa simplicia mycophyta, myophyta, phycophyta. Nah, ini adalah sejenis tanaman rendah, itu ya, tanaman yang mempunyai struktur rendah, tidak bisa tinggi, kemudian bentuknya adalah lebih kecil seperti ganggang, agar, itu ya. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang tanaman simplicia itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisa mengenai simplicia getah, damar, malam. Ini tiga ini ternyata beda-beda ya. Pada intinya sama tapi ternyata beda, itu ya, simplicia itu. Dan yang diterangkan di sini adalah simplicia yang sangat banyak manfaatnya di bidang farmasi ya, terutama di bidang untuk membantu sediaan obat supaya lebih tercapai efeknya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menganalisa simplicia pengolahan bahan nabati. Apa saja itu bahan nabati? Nah, besok kalian akan mempelajarinya, isinya apa saja, itu ya. Tuh. Nah, ini kompetensi dasar untuk semester genap. Ada 4 kompetensi dasar. Kemudian Ibu dalam menyampaikan online-nya itu tidak serta-merta satu pertemuan itu selesai KD. Dia bisa satu pertemuan itu untuk setengah kompetensi dasar. Kemudian pertemuan selanjutnya bisa selanjutnya. Jadi satu kompetensi dasar itu bisa diberikan 2 kali pertemuan. Seperti itu ya. Supaya kalian lebih paham. Nah, Ibu akan memulai ya, akan memulai mengenai oleum, itu ya. Kita itu nanti akan pelajari oleum itu apa saja sih yang perlu di kalian lihat, itu ya. Nah, oleumnya adalah ada oleum anisi, kemudian ada oleum auranti, kemudian ada oleum arachidis, oleum kakao, oleum kayu putih, oleum kananga. Dari yang Ibu sebutkan ini masih ada ya, ditunggu dulu ya. Masih ada oleum-oleum yang lain. Nah, oleum itu apa sih sebenarnya? Oleum itu adalah simplicia minyak. Minyak sendiri adalah bisa terdiri dari minyak lemak
ya, bisa dengan minyak atsiri gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat dari simplisia di sini itu. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Untuk oleum anisi itu apa ya yang dimaksud dengan oleum anisi? Nah, kalian bisa mengetahuinya gitu ya. Nah, kalian bisa memahaminya apa itu oleum anisi. Oleum anisi itu yaitu tentang minyak adas ya, minyak adas. Kemudian kalau oleum arachidis, nah ini minyak kacang ya. Nanti ada oleum karkaridis, jangan sampai keliru. Ini adalah minyak kacang. Kalau minyak adas itu yang diambil adalah minyak atsirinya. Kalau oleum arachidis adalah minyak lemaknya ya. Kemudian oleum auranti. Nah, oleum auranti itu apa? Oleum jeruk, minyak jeruk manis ya. Ya. Nah, ini yang diambil adalah minyak atsirinya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan oleum kakao. Apa itu kakao? Kakao itu minyak coklat. Ya, yang diambil adalah minyak lemaknya, ya. Kemudian ada oleum kayu putih. Nah, oleum kayu putih itu adalah minyak kayu putih, ya. Yang diambil adalah minyak atsirinya. Kemudian ada oleum kananga. Oleum kananga itu adalah oleum dari bunga kenanga, ya. Minyak kenanga. Itu yang diambil adalah minyak atsirinya. Itu ya. Nah, ini. Kemudian dilanjutkan dengan adanya oleum karkaridis. Apa itu oleum karkaridis? Adalah minyak ikan hiu. Simplisia yang diperoleh yaitu dari simplisia minyak ikan hiu. Kemudian oleum karyofili. Nah, kalian pasti sudah paham ya, karyofili itu apa? Iya, minyak cengkeh ya. Minyak cengkeh ini juga ada resep standarnya, sediaannya ada di Farmakope Indonesia edisi 3, itu ya. Edisi 4 juga ada. Kemudian dilanjutkan dengan oleum cinnamomum. Cinnamon. Kalian harus paham ya. Dulu kelas 10 sudah mempelajari tentang akar, tentang kulit kayu, korteks ya. Nah, ini adalah cinnamomnya, diambil dari kayu manisnya ya. Dari kayunya itu minyak atsirinya. Kemudian dilanjutkan dengan oleum citri, yaitu minyak jeruk. Beda ya, tadi auranti adalah jeruk manis, citri itu adalah minyak jeruk. Gitu ya. Ini ada diambil minyak atsirinya. Kemudian oleum citronelle. Nah, kalian pasti sudah paham ya citronel. Nah, citronel itu kalian pernah dengar di iklan itu ya. Ternyata banyak manfaatnya, yaitu minyak sereh. Diambil dari daun tanaman sereh ya. Ya, sereh, minyak sereh. Bisa sebagai aroma penghalau serangga, nyamuk, itu ya. Kemudian untuk diminum juga enak, menghangatkan badan, itu juga bagus. Itu adalah oleum citronelle. Kemudian oleum kokos. Nah, oleum kokos ini apa ayo? Oleum kokos itu adalah minyak kelapa. Kokonut ya, kokonat. Nah, diambilnya dari kokonat, kokos. Nah, itu ya. Nah, itu adalah minyak kelapa. Minyak kelapa yang diambil minyak atsiri atau minyak lemaknya? Nah, kalau oleum kokos ini adalah yang diambil minyak lemaknya, ya. Kalian harus sudah paham. Jadi, kalau minyak atsiri itu biasanya menghasilkan aroma, ya. Kalau minyak lemak tidak, gitu ya. Tuh.
Nah, masih lanjut ya. Kita akan mempelajari dulu mengenai awal tentang minyak ya. Simplisia apa saja yang akan kalian pelajari. Nah, ini oleum koptiki. Ya, oleum koptiki yaitu minyak mungsi, ya. Oleum koptiki adalah minyak mungsi. Ini yang diambil adalah minyak atsirinya. Kemudian oleum koriandri, yaitu minyak ketumbar. Kemudian ada oleum eukalipti, ya. Eukalipti ini adalah sama keluarganya dengan kayu putih, ya. Hanya beda tanaman asalnya, itu ya. Nah, ini oleum eukalipti, yaitu minyak eukalipti. Kemudian ada oleum funiculi, ya, yaitu minyak adas. Tadi kalau anisi itu minyak adas manis, ya. Kalau oleum funiculi itu minyak adas. Nah, sekarang oleum iocoris asli. Oleum iocoris asli itu adalah minyak ikan, ya. Minyak ikan keseluruhan. Kalau tadi karkaridis itu minyak ikan hiu, ya. Nah, ini iocoris asli ini yang diambil adalah minyak lemaknya, ya. Nah, kemudian lanjut oleum maidis, yaitu minyak jagung. Ini yang diambil adalah minyak lemaknya juga, ya. Oleum maidis itu biasanya itu rendah kadar glikemiknya, ya. Jadi minyak jagung itu aman untuk penderita yang mempunyai kadar gula darah tinggi. Jika memasak menggunakan oleum maidis ini adalah lebih bagus, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang oleum mente piperite atau minyak permen, ya. Dilanjut dengan oleum myristike yaitu minyak pala. Oleum myristike, ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari simplisia buah pala, ya. Nah, ini ternyata buah pala ini mengandung simplisia yang sangat banyak manfaatnya, gitu ya. Nah, kemudian dilanjut dengan oleum olive. Oleum olive minyak apa? Minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun dari buah zaitunnya itu kecil-kecil sekali. Itu nanti akan menghasilkan minyak yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, di antaranya adalah sebagai antioksidan. Kemudian untuk kulit bagus, ya, untuk meremajakan kulit. Nah, itu oleum olive itu sangat banyak manfaatnya. Ini yang diambil adalah minyak lemaknya kalau oleum olive, gitu ya. Kemudian oleum myristike expressum, yaitu yang diambil minyak lemak palanya, ya. Tadi kan minyak pala, nah itu minyak atsirinya. Kalau expressum, myristike expressum adalah yang diambil minyak lemaknya, seperti itu. Kemudian oleum pogostemoni. Nah, oleum pogostemoni adalah minyak nilam, ya. Minyak nilam itu yang diambil adalah minyak atsirinya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan oleum ricini, yaitu minyak jarak, ya, minyak jarak. Itu yang diambil adalah minyak lemaknya. Kemudian lanjut, ya. Nah, ini oleum vetiver. Vetiver itu apa sih? Vetiver itu adalah minyak akar wangi, ya. Minyak akar wangi. Kemudian ada oleum rose. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Oleum rose itu adalah minyak mawar. Kemudian ada oleum sesame, yaitu minyak wijen, ya.
Ya, minyak wijen itu biasa digunakan untuk menghaluskan kulit, kemudian pencampuran dalam sediaan obat, ya. Biasanya bagus itu minyak wijen. Kemudian ada oleum sore. Oleum sore itu adalah minyak tengkawang atau disebut dengan Borneo talc. Itu ya. Nah, ini yang kalian pelajari besok banyak sekali kan untuk simplisia minyaknya. Jadi kalian harus memahami satu persatu kriteria morfologi tanamannya, kemudian taksonomi tanamannya, itu kalian pahami. Mengapa kalian harus memahami taksonomi simplisia? Karena simplisia tersebut sangat banyak manfaatnya, sangat membantu dalam hal pembuatan sediaan farmasi, baik sediaan salep, sediaan lotion, sediaan padat, ya. Jadi sediaan padat, semi padat, cair, itu semuanya banyak manfaatnya di sediaan farmasi, sehingga kalian harus mengetahui ya ciri-ciri atau taksonomi dari tanaman simplisia tersebut. Nah, itu adalah beberapa simplisia yang perlu kalian pahami tentang oleum, ya. Untuk pertemuan mendatang itu nanti kita akan mempelajari satu persatu dari simplisia tersebut. Mungkin akan Ibu pecah menjadi 2 bagian ya untuk menyampaikannya supaya lebih jelas dan durasi waktu penyampaian tidak terlalu lama gitu ya. Jadi besok akan Ibu coba dengan menggunakan suatu media gitu ya supaya kalian lebih memahami. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu hanya akan menyampaikan kontrak belajar semester genap farmakognosi 11, kemudian awal dari simplisia oleum. Simplisia oleum itu apa saja? Nah, itu yang akan kalian pelajari besok. Ya, untuk pertemuan mendatang disiapkan juga alat tulis, kemudian pensil, ya, buku tulis gitu ya, bolpen ya. Siapa tahu untuk pertemuan mendatang itu akan ada tugas yang mendadak. Nah, karena ini Ibu dari jam 10 sampai jam 12, maka 2 jam itu kurang lebih cukup untuk kalian mengerjakan tugas. Itu ya, dipotong dengan penyampaian dari Ibu. Ya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan mengingatkan kepada kalian itu untuk selalu pertama, menjaga kesehatan kalian. Ya, menjaga kesehatan kalian itu bisa dengan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga. Dan jangan lupa, karena ini masih pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 4M ya, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu ya. Sekarang pandemi COVID-19 itu sedang banyak-banyaknya ya. Jadi kalian harus hati-hati. Untuk usia kalian adalah usia produktif yang bisa jadi adalah sebagai pembawa atau karier dari virus tersebut. Tidak sakit tapi membawa virus itu yang akan membahayakan bagi keluarga, lingkungan sekitar yang mempunyai yang sangat rentan atau yang mempunyai kelemahan dalam hal melawan virus seperti ibu hamil, lansia, ya, kemudian ada orang tua atau keluarga atau tetangga kita yang punya penyakit bawaan, penyakit pembawa seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, jantung, itu sangat mempercepat ya
sangat berbahaya jika terpapar oleh seseorang yang membawa virus COVID. Nah, itu ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatannya untuk diri sendiri dan untuk lingkungan kalian, gitu ya. Supaya kita senantiasa sehat dan mendapatkan lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri, sekali lagi Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang maksimal, kemudian ada kekurangannya ya. Semuanya adalah kesalahan dari Ibu, itu ya. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.